Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, apa kabar semuanya sobat dimanapun Anda berada. Senang sekali saya bisa menemui Anda di channel ini. Selamat datang kembali di channel Jumpa Hamzah. Di beberapa video yang sudah pernah kita bahas, kita sudah pernah membahas tentang ke Asia Tenggaraan ya. Salah satunya adalah tentang bagaimana Singapura, kondisi Singapura, kemudian bagaimana Malaysia dengan tiga etnisnya, dan bahkan kita juga pernah membahas tentang bahasa di Singapura yang bernama Singlish atau Singapore English. Kemudian kita juga sudah pernah membahas bahwa sebelum adanya organisasi ASEAN ya, ada beberapa organisasi yang tentunya menjadi cikal bakal terbentuknya salah satu organisasi yang ada di kawasan Asia Tenggara yang disebut dengan ASEAN ya, ada Mafilindo. Ya, kemudian di video ini kita akan mencoba mengkaji lagi seputar topik ke Asia Tenggaraan ya, karena memang sebetulnya Asia Tenggara ini adalah kawasan yang sangat unik ya. Kenapa? Karena dia ada di kawasan Asia bagian Tenggara begitu. Dan ini juga sebetulnya menjadi kekuatan ekonomi baru di kawasan Asia seperti Thailand, kemudian ada Singapura, Brunei, bahkan termasuk negara kita yaitu Indonesia. Nah, sebetulnya kalau kita kaji ada lima organisasi sebetulnya yang menjadi cikal bakal adanya ASEAN ya. Satu diantaranya kita pernah bahas begitu ya, satu diantaranya kita sudah pernah membahas yaitu Mafilindo, dan apa sisanya ini yang akan kita coba kaji dan kita coba bahas ya. Dan tentunya hal ini merupakan kekuatan ya sebelum ASEAN terbentuk ya, dan kita wajib untuk mengetahui itu ya. Kita putar dulu intronya. Sebelum ASEAN terbentuk ya, atau yang disebut dengan Association of Southeast Asian Nation pada tahun 1967 tanggal 8 Agustus di Bangkok, Thailand, ada beberapa organisasi yang menjadi cikal bakal berdirinya ASEAN tersebut. Ya, satu diantaranya kita sudah pernah bahas yaitu ada Mafilindo, kepanjangan dari Malaysia, Filipina, dan Indonesia. Ya, silakan Anda bisa cek secara lengkap videonya bagaimana terbentuknya Mafilindo tersebut. Kemudian kalau kita urutkan secara timeline sejarah, maka ada 5 sebetulnya total dengan ASEAN. Ya, berarti ada 4 organisasi pendahulunya sehingga yang terakhir menjadi ASEAN. Jadi ada 4 ya, dimana satu di antaranya kita sudah pernah bahas yaitu Mafilindo. Berarti ada 3 lagi yang belum kita bahas, yang mana pada video ini kita akan mencoba bahas lebih detail tentang 3 organisasi yang mendahului Thailand, yang mendahului ASEAN ya. Jadi apa tujuan dari negara-negara ASEAN mendirikan sebuah organisasi yang relatif banyak ya? Karena pada waktu itu negara-negara di kawasan Asia Tenggara baru merdeka ya, baru berdaulat. Ya, ini akibat dari imperialisme dan kolonialisme dari bangsa barat yang berlangsung sangat lama di kawasan Asia Tenggara, khususnya di Malaysia oleh Inggris, kemudian Indonesia oleh Belanda dan Jepang, bahkan Inggris dan Portugis, ya Spanyol di Filipina dan lain sebagainya. Sehingga pada saat itu para pemimpin dan masyarakat di kawasan Asia Tenggara perlu untuk menyatukan visi dan misi agar kawasan Asia Tenggara ini menjadi kawasan yang cukup disegani dan diketahui oleh dunia internasional. Politiknya juga harus kuat, ideologi bangsanya juga harus kuat, sehingga mereka ingin menginisiasi dalam sebuah penyatuan visi dan misi yang tertuang dalam organisasi. Ya, pada saat itu tentunya di tahun 1940-an terjadi yang namanya Perang Dingin tuh. Ya, Perang Dingin itu merupakan sebuah perang yang tidak melibatkan secara langsung negara adidaya. Makanya disebut Perang Dingin. Bukan berarti di musim dingin, tapi negara adidaya seperti
Rusia, kemudian China, bahkan Amerika tidak terlibat secara langsung. Tetapi yang dimaksud perang dingin adalah negara-negara di kawasan Asia, negara-negara kecil yang mendukung kekuatan-kekuatan barat. Ya, dulu ada blok barat, ada blok timur. Ya, ada kekuatan-kekuatan yang ada di kawasan barat dan timur. Ada ideologi komunisme, sosialisme dan lain sebagainya, sehingga disebut dengan perang dingin. Perang dingin itu berlangsung sekitar tahun 1954 dan berakhir di tahun 1991. Jadi cukup panjang perjalanan perang dingin itu. Dan yang paling terkenal dari perang dingin adalah negara di kawasan Asia Tenggara, itu Vietnam, ya, yang terlibat itu. Vietnam itu dulu terpecah menjadi dua bagian, ya, ada Vietnam Utara dan Vietnam Selatan. Vietnam Utara itu dikuasai oleh komunis, sehingga hal ini yang dikhawatirkan oleh negara-negara Asia Tenggara lainnya. Bahkan dulu Indonesia pernah mau jadi anggota komunis tuh, ya, tahun 1965, yang terkenal dengan gerakan G30 September, ya, gerakan 30 September PKI, ya, Partai Komunis Indonesia, sehingga perlu yang namanya organisasi untuk melindungi hal tersebut, ya. Dan organisasi ini bukan hanya bergerak di bidang kemiliteran saja, tapi bergerak di bidang ekonomi juga ada. Nah, oke, langsung kita bahas ada organisasi apa saja sebelum ASEAN terbentuk. Pertama ada SEATO, ya, SEATO, kepanjangan dari Southeast Asia Treaty Organization. Jadi kalau kita mendengar SEATO, ada nama treaty, ini mirip dengan NATO, ya. Kalau NATO North Atlantic Treaty Organization. Kalau SEATO, Southeast Asia Treaty Organization, ya, ini diinisiasi oleh Amerika Serikat, ya, karena Amerika Serikat itu khawatir banyak negara-negara di kawasan Asia Tenggara yang baru merdeka dikuasai oleh komunis, sehingga Amerika Serikat menginisiasi pembentukan SEATO ini. Ya, SEATO ini dibentuk tanggal 8 September tahun 1954 dan bubar tanggal 20 Juni tahun 1977. Ya, cukup panjang perjalanannya. Jadi cukup ketika ASEAN terbentuk, maka SEATO ini masih jalan, ya, karena Agustus tahun 1967 ASEAN terbentuk. Kemudian SEATO itu baru bubar tahun 77, ya, tepatnya di tanggal 20 Juni. Nah, anggotanya tentu ada Amerika Serikat, kemudian ada Inggris, ada Prancis, ada Australia, ada Selandia Baru, ada Pakistan, dan dua anggota dari Asia Tenggara, Filipina dan Thailand. Hanya dua saja. Ya, maklum karena Filipina ini kemerdekaannya jauh mendahului negara-negara Asia Tenggara yang lain, ya. Karena Filipina ini tahun kemerdekaannya tahun 1800-an, sehingga yang lain itu kan kebanyakan tahun 1900-an. Thailand ini nggak pernah dijajah, ya, oleh bangsa Eropa. Ya, mungkin karena faktor geografis yang sangat sulit dan sebagainya. Itu yang pertama. Jadi hanya ada dua kekuatan negara Asia Tenggara pada saat itu, pada saat pembentukan SEATO. Yang lain negara besar semua, Amerika, Inggris, ya, Prancis, Australia, Selandia Baru, Pakistan, itu kan negara besar semua. Hanya dua perwakilan negara Asia Tenggara, ya, ada Filipina dan juga ada Thailand. Itu yang pertama. Yang kedua ada ASA, ya, kepanjangan dari Association of Southeast Asia. Ini merupakan sebuah organisasi yang dibentuk juga di kawasan Asia Tenggara, yang dibentuk pada tanggal 31 Juli tahun 1961 dan bubar tanggal 29 Agustus tahun 1967, ya. Dan anggotanya hanya sedikit, yaitu ada Malaysia, Filipina dan Thailand. Ya, untuk Brunei, Singapura, Vietnam, Indonesia masih belum itu. Ya, karena pada saat itu tahun 60-an Indonesia itu mengalami masa transisi pemerintahan Orde Lama ke Orde Baru. Ditambah lagi pada saat itu Indonesia masih kurang harmonis hubungannya, ya, dengan Malaysia, ya, karena ada beberapa faktor. Ya, faktor pertama adalah Indonesia sangat kecewa dengan sikap PBB karena menjadikan Malaysia sebagai Dewan Keamanan tidak tetap, sehingga Pak Karno pernah keluar dari organisasi dunia PBB itu, bahkan mendirikan saingan PBB yang bernama Konevo, dan ada Ganevo juga, ya, saya pernah bahas itu, silakan Anda cek videonya, ya, lengkap di situ. Kemudian setelah itu ada yang namanya
organisasi di Asia Tenggara yang bergerak di bidang perekonomian yang bernama ASPAC. ASPAC kepanjangan dari Asia Pacific Council. Ya, anggotanya ada Korea Selatan, kemudian Taiwan, Vietnam Selatan, kemudian Filipina, Thailand, Malaysia, Australia, Selandia Baru, dan ada Jepang. Nah, ini dibentuk pada tanggal 7 September ya, tahun 1966 dan bubar tahun 1972. Relatif lama ini ASPAC ini. Berarti ASEAN sudah dibentuk, sudah berjalan, ASPAC masih terus. Sehingga dibubarkan tahun 1972 dan akan digantikan oleh ASEAN karena visi misinya juga sama. Yang menarik adalah anggota dari ASPAC ini. Kenapa? Ya karena ada kekuatan besar dari Asia juga ya. Ada Korsel, Korea Selatan. Korea Utara tidak tuh pada saat itu. Ada Taiwan, ada Jepang. Ya ini adalah negara besar di kawasan Asia ini. Ya terutama di bidang industri elektronik dan juga otomotif. Yang menarik lagi adalah anggota dari kawasan Asia Tenggara hanya Malaysia, Thailand, dan Filipina. Ya, Indonesia belum, Singapura belum, Brunei belum, Timor Leste apalagi belum itu. Kamboja belum. Jadi kalau diurutkan maka keikutsertaan Indonesia dan Malaysia atau Filipina dalam timeline sejarahnya itu Indonesia relatif sedikit. Ya yang paling banyak itu Thailand dan juga Filipina. Ya karena mereka kemerdekaannya berbeda waktunya ya. Indonesia itu relatif baru tahun 1945 kan, sedangkan Filipina dan juga Thailand itu kan relatif lama mendahului negara-negara seperti Indonesia dan juga Malaysia. Sehingga pada saat itu maka dibubarkan semua dan akhirnya yang namanya ASEAN dibentuk ya, Association of Southeast Asian Nation, yang mana ASEAN ini mewadahi semua akomodasi ataupun visi misi yang ada di kawasan Asia Tenggara. Cita-citanya adalah untuk menjadikan kawasan Asia Tenggara ini menjadi kawasan yang cukup disegani oleh dunia, yang memiliki kekuatan politik yang baik, kemudian tidak hanya politik tapi militer, sosial budaya, pendidikan, bahkan ekonomi juga ada di kawasan Asia Tenggara yang disebut dengan ASEAN itu. Sehingga kita tahu bahwa sekarang ini ASEAN merupakan salah satu organisasi besar di dunia yang memiliki pengaruh yang besar juga. Demikian, mudah-mudahan bisa bermanfaat ya dan bisa menjadikan referensi untuk kita semua. Kalau ada kata-kata salah dan kurang lengkap referensinya silakan koreksi di kolom komentar. Sampai jumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.